Capaian pembelajaran aksi nyata modul 1.4 yaitu 1. Memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. 2. Melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dalam pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Dan memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Selanjutnya, untuk rundown aksi nyata kali ini, yang pertama materi tentang perubahan paradigma akan dipaparkan oleh Ibu Lailatul Fitriah SPD. Selanjutnya tentang keyakinan kelas akan disampaikan oleh Bapak Joko Iswahyudi SPDI MPD. Dan dilanjutkan kembali oleh Bapak Oki Ariski SPD untuk menyampaikan tentang kebutuhan dasar manusia. Dan selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu materi tentang posisi kontrol. Mairina Tisna SPD. Dan untuk yang terakhir, materi tentang segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ibu Desinta Nur Amalina SPD. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik serta maunahnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita semua bisa memenuhi undangan dari kami, calon guru penggerak angkatan 7 Kecamatan Kraton, dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Yang kedua, salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW serta para keluarga dan sahabat-sahabat beliau, sehingga kita selaku umatnya mengharapkan syafaat dari beliau dan masih diberikan petunjuk dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan pagi hari ini, sebelumnya saya mengucapkan yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah, yakni Bapak Iskandar SP, serta Bapak Ibu guru yang ada di sini. Terutama juga yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru, ucapan terima kasih juga kepada panjenengan semua yang telah sudi untuk proaktif di sini, mendukung kegiatan kami di sini, sehingga kami selaku khususnya untuk Kecamatan Kraton, kelas kami juga, dan juga di sini ada bintang tamunya juga dari Kecamatan Pojentreh, termasuk juga dari kelompok yang lain, join dengan kita. Nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing, atau nanti sama-sama kita berdiri di sini. Inilah calon-calon guru angkatan penggerak kita yang angkatan 7, khususnya di Kabupaten Pasuruan, Kecamatan Kraton, dan Kecamatan Pojentreh. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kegiatan kita pada pagi hari ini, tepatnya untuk calon guru penggerak angkatan 7 ini, kami mendapatkan tugas yakni untuk mengimplementasikan kegiatan ini, kegiatan yang harus kita laksanakan. Kebetulan kami di Kecamatan Kraton khususnya dan Pojentreh juga ikut bergabung di sini, berkolaborasi bersama-sama di sini. Dan ini juga yang diharapkan dari kegiatan ini. Jadi kita tidak bekerja sendiri-sendiri, tapi kita juga bersama-sama. Untuk kegiatan pagi hari ini juga, di kegiatan di angkatan kami, angkatan 7 ini, kami melaksanakan tugas untuk menyampaikan tentang modul 1, tepatnya di modul 1.4 tentang budaya positif. Ya,
Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita menginjak pada kegiatan materi kita, kami akan memperkenalkan diri, yakni ada di antaranya saya sendiri, Fitri, tepatnya Lailatul Fitriah, mungkin ada yang belum kenal, ya. Saya perkenalkan di sini, saya adalah Ibu Lailatul Fitriah dari SDN Bendungan. Kemudian dipersilakan untuk Bapak Mustaqim dari SDN Selotambak, Kecamatan Kraton. Kemudian Bapak Oki yang juga akan ikut join di sini untuk maju ke depan mendampingi saya. Tentu saya tidak didampingi dengan mereka saja. Ada juga yang namanya Pak Joko Iswayudi, SPD MPDI. Kemudian ada Bu Desinta dari SDN Ngabar. Sekaligus bintang tamu kita ini adalah Ibu Merina Tisna SPD dari Kecamatan Pojentret, tepatnya di SDN Susuan Rejo. Ini kami mohon dibantu untuk memfotokan kegiatan kami. Nah, Bapak Ibu, untuk kegiatan sebelum pembelajaran dimulai, tentu Bapak Ibu punya sesuatu yang baik. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, dari pintu gerbang jenengan sudah niat enson ngajar ya. Nawa itu dari Bu Lili ya. Nah, di sini apa yang Bapak Ibu telah lakukan kepada sekolah ini tentunya dan kepada anak didik kita khususnya di SDN Bendungan ini. Barangkali ada yang mau memberikan saran, masukan untuk kita tentang apa saja kegiatan yang sudah penjenengan lakukan sebelum pembelajaran. Mulai dari dengan masuk dari pintu sana, kemudian masuk sebelum masuk ke kelas, apa yang sudah menjadi kegiatan yang baik yang penjenengan lakukan. Kegiatan baik yang kita lakukan sebelum melaksanakan pembelajaran, kita menjemput siswa di depan gerbang. Betul, terus lalu mengarahkan siswa untuk berbaris. Siap, terus terus mengadakan literasi. Oh ya, Lalu berdoa, pembiasaan setiap hari. Terima kasih Bu Brina. Tepuk tangan dong untuk Bu Brina. Iya, betul sekali. Apa yang disampaikan oleh Bu Brina dengan apa yang disampaikan oleh Bu Mima itu betul sekali. Nah, itu termasuk yang penjenengan lakukan itu sudah menjadi suatu kebiasaan baik. Nah, apa yang sudah panjenengan lakukan sebelum ada kegiatan ini pun jenengan sudah melakukan tanpa terasa jenengan sudah melakukan hal-hal baik ini. Nah, kebiasaan-kebiasaan baik ini yang disebut dengan budaya positif. Karena sudah melakukan kebiasaan-kebiasaan sehingga membudaya kepada anak-anak tanpa disuruh pun anak-anak sudah melakukan. Misalnya dengan ada rapat atau apa pagi misalkan, terus kemudian anak-anak dengan sendirinya akan berbaris. Begitupun juga dengan bersalaman di depan pintu. Jenengan tanpa menyuruh pun anak-anak sudah melakukan kegiatan yang panjenengan lakukan. Nah, ini adalah kita menciptakan budaya positif atau kita sebut dengan ekosistem positif. Nah, ini seperti yang Bu Tisna, seperti yang disampaikan dalam Ki Hajar Dewantara, yakni tentang budaya positif itu sendiri. Terus Bu, ya, tentang budaya positif itu sendiri yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Beliau adalah guru nasional kita, guru pendidik kita untuk Indonesia. Budaya positif atau ekosistem positif terus Pak. Nah, kita ambil contoh perbandingan dengan hidupnya tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik. Artinya kalau petani akan menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur
yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Itu apa yang disampaikan Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, kita pun seperti itu. Kalau kita menginginkan siswa kita, murid kita menjadi apa yang mereka lakukan, kita hanya menuntut mereka menumbuh kembangkan budaya positif, menumbuh kembangkan minat dan bakat mereka. Seperti layaknya tumbuhan padi, kalau misalkan kepingin padinya bagus, hasilnya melimpah, buahnya itu mentek-mentek, kasarannya begitu ya, bahasa Jawanya mentek itu apa? Bagus ya. Nah, kita harus apa yang kita lakukan? Ya kita pelihara padinya. Caranya ya mulai dari pengolahan tanah, kemudian apa yang dibutuhkan memeliharanya supaya tidak dimakan ulat bagaimana. Nah, sama dengan kita sebagai seorang pendidik. Itu yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara dalam lampiran 1 dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1, 2, 3, 4 November, Desember 1936, Januari, Februari 1937. Jadi ini adalah literaturnya atau daftar pustakanya sudah dicantumkan, bukan abal-abal lagi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah kegiatan kita untuk hari ini. Itu ada gambar apa itu Bapak Ibu ya? Kepalan tangan. Nah, ini saya akan membagikan kertas tentang perubahan paradigma ya. Saya akan membagikan kertas. Nanti jenengan tuliskan. Jenengan umpamakan kertas ini adalah jenengan setelah tulis kertas itu sampai tulis dengan benda-benda yang sangat jenengan istimewakan atau benda-benda yang berharga. Misalnya sampai di dalam kertas itu sampai tulis sebongkar emas berlian, misalnya. Terus sampai tuliskan uang sekian miliar rupiah atau dolar, terserah. Yang penting kertas itu jenengan tulis sebagai wujud atau contoh untuk bahwa kertas itu isinya adalah benda-benda yang sangat berharga. Terima kasih Bapak Kadin telah membantu kami. Nah, jenengan tulis kertas itu, kemudian setelah jenengan tulis, jenengan lakukan dengan kertas itu jenengan genggam. Tapi genggamannya bukan hanya kertas, tapi bayangkan kertas ini adalah benda yang sangat berharga. Ditulis boleh, digambar boleh, yang jelas di kertas itu bukan kertas, tapi membayangkan benda yang sangat berharga, yang sangat istimewa, spesial, tidak bisa semuanya bisa membukanya. Takut? Satu menit cukup ya? 50, 55, 56, 57. 1 menit kan cukup ya? 57, 58, 59, 60 cukup ya? 1 detik sudah berlalu Bapak Ibu. Nah, boleh pokoknya barang yang berharga yang sekiranya cukup sampai genggam dengan kepala tangan itu. Sudah selesai? Apa ya? Nah, terserah mau sebongkar, katanya sebongkar emas boleh, sampai gawe berlian yang apa ya, berkilauan boleh. Yang jelas yang cukup sampai genggam, sampai apa? Sampai kepal ya. Bayangkan itu bukan kertas, tapi benda-benda yang sangat-sangat berharga. Kemudian setelah jenengan genggam, setelah kepala itu ada di panjenengan, nah tiba-tiba ada teman panjenengan atau orang lain yang akan memaksa panjenengan untuk membuka genggaman itu. Apa yang terjadi? Monggo, ada yang mau berapa ya? Memberikan pendapat atau kayak gini. Silakan. Jadi apa yang akan jenengan lakukan? Apakah Anda akan memberikan genggaman itu dengan cuma-cuma, atau jenengan mempertahankan, atau jenengan pada waktu tertentu ini genggaman ini akan saya buka? Nah, bagaimana?
alasannya kenapa? Gitu, monggo. Yo, Bu Mima sudah beralih sekarang. Bu Mima, Bu Mirna. Genggaman itu, ya, genggaman yang jadikan apa namanya? Isi kertas itu jadikan pegang, jadikan buat kepala. Nah, terus ini kan bayangan bukan kertas, tapi benda-benda yang sangat berharga yang istimewa. Tidak bisa semua orang bisa membukanya. Nah, bagaimana penjenengan ini tiba-tiba ada teman atau siapa ingin memaksa kepalan tangan Anda? Apa yang Anda lakukan dan apa yang akan terjadi? Apakah Anda akan melepaskan begitu saja atau Anda akan memberikannya cuma-cuma karena ini benda-benda berharga atau bagaimana? Terserah panjenengan. Monggo berikan pendapatnya. Ya, apa yang disampaikan Bu Fitri tadi tentang benda berharga ini, apa yang kita miliki, salah satu contohnya yang saya miliki, saya genggam, yaitu benda berharga itu tidak sembarang orang atau tidak bisa diberikan ke sembarang orang dengan cuma-cuma. Kenapa? Karena ini kan salah satu benda berharga yang kita punya. Salah satu benda berharga yang kita punya. Jadi harus kita jaga, harus kita manfaatkan dengan baik agar tidak semua orang bisa memilikinya. Contohnya apa? Jadi kan terserah, jadi kan nanti pendapatnya bagaimana, kan jadi akan membukanya atau bagaimana atau tetap mempertahankan atau bagaimana? Karena ini benda berharga yang kita punya, jadi tidak sembarang kita atau diberikan kepada orang lain. Bu Mirna, terima kasih Bu Mirna atas proaktifnya di sini. Ya, barangkali ada yang menawarkan Bu Haji mungkin, Bu Pendidik mungkin, calon ini. Enggak lah, boleh lah. Boleh. Pada peraturan. Ya, monggo Pak Budi, calon dulu juga. Masalah ini. Iya, yang Genggam kepala tangan ini, iya. Masih belum. Ya, kalau saya akan kasih. Iya. Karena tapi ada syaratnya. Gitu ya, ada syaratnya. Harus tahu produknya. Harus tahu alasannya kenapa kan gitu ya. Iya, syaratnya. Nggak ada syarat tetap, ada tapi nih Pak, ada syaratnya. Saya akan melepas tapi ada syaratnya. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya nanti belakangnya Pak Jadi ya. Oke. Syaratnya kalau mau ya harus melebihi anunya apa harganya. Iya. Namanya juga dagang ya. Misalkan ini genggam, iya. Ayo mau piro? Iya, Oke. terima kasih. Iya, beri aplaus untuk mereka berdua. Nah, betul. Apa yang disampaikan oleh teman-teman kita semuanya benar, punya alasannya. Nah, itulah merupakan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadinya sudah mengepalkan tangan, benda berharga kok akan terdiculno dengan cuma-cuma. Atau saya berikan tapi dengan syarat. Nah, berarti apa yang terjadi? Penjenengan ini adalah yang memegang kontrol, memegang kendali. Jadi apapun bentuknya siswa kita, jenengan adalah yang mengendalikan, menuntunnya. Dan di sini disampaikan, nah perubahan paradigma teori kontrol ini termasuk ilusi kontrolnya. Yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat ilusi Bapak Ibu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah benar seperti itu? Nah, sudah mempersingkat waktu Pak Joko ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi yang terakhir adalah
perubahan paradigmanya di teori kontrol atau ilusi kontrolnya. Kemudian, nah ini adalah perubahan paradigma dari stimulus respon menjadi ke teori kontrol. Bisakah kita mengontrol seseorang, Bapak Ibu? Monggo, barangkali Bu Kiki mau? Bisakah kita mengontrol seseorang? Nah, coba kita perhatikan dari stimulus respon. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti intinya itu kita rodok-rodok makso. Ya. Tetapi di dalam teori kontrolnya tidak. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia atau tentang pandangan kita. Di teori kontrolnya. Tetapi di dalam stimulus respon seperti yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Rata-rata begitu Bu ya. Kalau anak ini melakukan sesuatu yang tidak baik, misalkan sudah dianggap sudah suatu kesalahan. Tetapi di dalam teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan, baik itu yang baik maupun yang kurang baik. Nah kemudian di dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tetapi di dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri, termasuk tadi genggaman kepala tangan tadi. Jenengan bisa melepaskan, tapi ada syaratnya. Siapa yang mengendalikan pengendalian kontrol ini? Kan jenengan sendiri ya. Nah kemudian di dalam stimulus respon ini, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tetapi di dalam teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti kami Bu ya, kami juga mempunyai alasan kenapa kami bisa bekerja sama mengambil kolaborasi. Kemudian model berpikir menang atau kalah di dalam stimulus respon. Ono sing menang, ono sing kalah. Akhirnya biasanya terjadi suatu perselisihan. Tetapi dalam teori kontrolnya adalah model berpikir menang sama menang. Artinya kita maju sama-sama, sama-sama bisa, sama-sama menuju ke arah yang baik. Jadi tidak ada istilahnya menang atau kalah. Nah, terima kasih Pak Joko Iswadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjelaskan semuanya terkait disiplin, adakah teman-teman yang bisa mengutarakan disiplin itu apa sih? Ya, mungkin ada yang tahu. Versi panjenengan tuh, monggo Bu Rina, apa itu disiplin? Disiplin itu mengerjakan sesuatu yang tepat waktu. Ya. Terus? Seperti mengerjakan PR tepat waktu, datang tepat waktu gitu. Ya, itu versinya Bu Rina. Mungkin kita hari ini adalah apakah makna disiplin menurut dari Sokrates dan Plato. Di situ sudah dijelaskan berasal dari bahasa Latin, Bapak Ibu. Kalau kata-kata disiplin sebenarnya, tapi tidak tahu ini bahasa Latin mana ini ya. Nah, yang artinya itu belajar. Nah, di sini belajar, maksudnya belajar itu apa, Bapak Ibu? Disiplin itu. Ya. Jadi kata-kata di situ ada kata-kata belajar yang warna merah itu. Nah, kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Saya yakin semua murid mempunyai potensi. Nah, disitulah tugas kita sebagai guru untuk mendisiplinkan dalam arti belajar. Ya. Potensi murid semuanya pasti punya. Nah, bagaimana tugas kita guru itu untuk menggali, meningkatkan kedisiplinan anak menjadi yang tanda konotasinya adalah positif. Mengaitkan dengan tadi omongannya dari Bu Fitri tadi. Ya, jadi untuk terkait disiplin itu ada kaitannya dengan paradigma tadi di positif. Jadi, Bapak Ibu, keyakinan kelas itu tadi sudah jelaskan tadi ya. Kemudian hukuman. Dan hukuman ini kadang itu terhadap murid itu biasanya menjadi momok.
ya, menjadi negatif di pikirannya murid. Nanti kalau kamu tidak mengerjakan halaman A sampai Z, saya hukum untuk berdiri di depan. Nah, apakah hukuman itu sifatnya negatif apa positif, Ibu? Apa? Ada yang bisa jawab? Monggo, yang bisa jawab. Di situ ada mengapa kita mempunyai peraturan, ya, harus menggunakan helm bila mengendarai sepeda motor yang beroda dua. Mengapa? Kenapa? Untuk melindungi kepala, benar. Apalagi untuk mematuhi peraturan. Nah, ya, berarti yang item pertama itu terkait dengan hukuman. Ya, jadi kita kalau mengajarkan anak itu hukumannya itu yang sifatnya positif. Ya, tidak semata-mata nanti kalau mengerjakan ini tidak dapat nilai dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat di sini, mengapa kita mematuhi peraturan di saat kita pelatihan, sama halnya dengan murid. Ya, kita harus meyakinkan di dalam kelas itu kalau sampai datang tepat waktunya enggak, apa itu terlambat di kelas, nanti enggak dapat materi dari awal. Nah, seperti itu termasuk keyakinan kelas. Baik, Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ya, nanti sudah ada Ibu sudah jawab. Pilih yang B, yang Bapak pilih yang A. Baik Ibu, Bapak kita berjali bareng-bareng ya. Di sini ada yang A, kesepakatan kelas, sama bunyi yang B, kesepakatan kelas. Ya. Kemudian di situ ada datang tepat waktu mengucapkan salam yang A. Kemudian yang B, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Nah, berarti kan itu yang B untukmu murid. Kemudian yang A, menjaga kebersihan sekolah. Yang B, kami murid yang semangat belajar. Nah, kemudian yang A, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran selesai. Kemudian yang B itu adalah kami murid yang peduli dengan teman-teman. Berarti untuk keyakinan kelas kira-kira yang mana nih ya? Nah, terserah saya ya. Baik ya, kita bareng-bareng Bapak Ibu ya. Di situ ada sama B. Berarti kita sepakatnya yang mana ini? Yang apa yang B? B apa A? Ya. Kalau keyakinan kelas itu mengapa? Kalau saya pribadi itu memilih yang A. Ya, karena apa? Karena kesepakatan kelas itu disepakati antara guru dan murid. Ya. Next, mana lagi? Nah, di situ ada peraturan. Jadi saya bilang kan, peraturan dengan keyakinan kelas itu beda maknanya. Ya, beda. Kalau peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu apa jawabannya keyakinannya? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Aturannya itu kan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Untuk keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju, contohnya murid yang tertib atau yang rapi selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Mungkin yang lain? Bapaknya mungkin. Pak, monggo Pak. Apa sih, monggo? Makmum itu. Ya. Coba diklik Pak tadi. Nah, ya. Jadi tanggung jawab. Peraturan di kelas itu pasti panjenengan buat peraturan. Selalu kembalikan buku di tempatnya. Artinya anak berpikir, apa ya? Nah,
pasti saya harus bertanggung jawab. Oh iya sih, aku kudu balik ke buku dan tempat ini. Nah, iya tadi itu Pak, anak berpikir, disuruh beri kesempatan kita berpikir, ya. Karena ada perasaan anak itu pasti ingin beritahu, Bu, ini ready, Pak, ini ready, kayak tadi di kantor tadi, ya. Pupus, diperpus. Nah, seperti itu Pak. Jadi ada tanggung jawab, ya. Nah, tanggung jawab ini bukan di sekolah Cok. Nanti akan lanjut ke kehidupan selanjutnya. Next, dilarang mengganggu orang lain. Apa keyakinan kelasnya? Saling menyayangi. Nah, seperti itu ya jawabannya. Menghormati orang lain dari diri sendiri. Karena kata kita kan tidak menghormati orang lain diri sendiri, mengecokkan kepentingan kita sebagai guru. Akhirnya apa? Tidak menghargai pendapat orang lain. Nah, dari sini kita belajar memberikan kepada murid untuk menghargai orang lain. Baik Bapak Ibu. Nah, situ ada tindakan guru, ada hukuman atau konsekuensi. Tindakan guru di sini ada mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan datang terlambat lagi. Nah, kasihan anaknya Bu ya, anaknya orang begitu Pak ya, karena terlambat sekolah. Kira-kira kalau anak kita digitukan marah apa enggak? Pasti marah, kesel nulis. Nah seperti itu. Nah, bagaimana hukuman atau konsekuensinya seperti itu? Yang bisa jawab sudah. Nah, Bina, nah termasuk hukuman, benar apa ini? Nah, ya, berarti apa itu hukuman Bu? Konsekuensinya, ya. Jadi di situ bukan apa, bukan keyakinan tapi peraturan, melainkan diletakkan di hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa hukumannya? Apa atau konsekuensinya? Konsekuensi apa hukuman? Hukuman. Klik Pak. Nah, ya. Pinter-pinter dulu dulu. Ya. Baik. Perbedaan hukuman dan konsekuensi tadi saya jelaskan mulai awal sampai akhir. Nah, di sini sudah ada. Ya, sudah jelas semuanya Pak Ibu ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Oke, sepakat ini ya. Pasti terjadi hukuman itu kan ya. Kemudian apa konsekuensinya? Ya harus terjadi konsekuensinya. Ya. Yang kedua, membuat anak sakit fisik maupun sakit hati untuk jangka waktu lama. Saya yakin Bapak Ibu pasti mengalami ada revolusi di sini. Oh, guru biar lo tahu aku. Nah, jadi kan artinya Pak, terekam di memori kita sampai sekarang. Itulah perbedaannya hukuman dengan konsekuensinya. Nah, kemudian kita untuk konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hukuman dengan konsekuensi harus bisa membedakan. Oke. Kemudian anak membenci kedisiplinan. Bakal ini dia. Oke, bukan anak saja sih, termasuk kita juga kan ya. Ya, waktunya basecamp-nya jam 2 kita jam 1 udah pulang. Kan gitu ya. Ya, jadi kita anak membenci disiplin itu pasti Bu. Ya, tidak mungkin tidak ada kita apa ya? Kita datang apa naik sepeda ada polisi kan wah takut kalau kita nggak pakai helm. Akhirnya apa? Ada di sini. Konsekuensinya apa? Anak menghargai kedisiplinan. Saya mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, saya pertama kali mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sharing dan berdiskusi dengan jenengan. Nah, Bapak Ibu, di sini ada sebuah masalah. Oke. Saya ingin jenengan menjawab pertanyaan yang ada di depan ini. Saya ingin jenengan punya alasan sendiri menjawab pertanyaan yang ada di depan ini. Yaitu ini sebenarnya masalah yang sering terjadi di sekolah kita. Ya, di sini Bu Ambar, wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya untuk mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Nah, jika Anda menghadapi seperti Bu Ambar, apa alasan yang Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan itu? Saya minta Bapak Ibu menjawab seumpamanya Bapak Ibu yang mengalami masalah tersebut, apa yang pertama kali Bapak Ibu lakukan? Oke, enggak. Kemungkinan dari murid yang bernama Doni itu sudah kebiasaannya dia dari dulu-dulunya. Terus kemungkinan yang kedua, karena tidak dikasih uang saku sama orang tua, mungkin akhirnya dia merasa kayak kurang untuk memberi makanan. Ya, makan siang. Bekal. Maksudnya meminta bekal kepada teman-temannya gitu kan? Iya, diminta paksa. Seperti itu. Diminta secara paksa. Jadi tadi mungkin karena kebiasaan dia kayak menarget gitu, contoh salah satunya menarget uang, bisa menarget makanan. Nah, ini yang ditanyakan solusinya kan? Iya, tentunya. Biasanya jenengan memperlakukannya seperti apa gitu kan? Ya saya memanggil Doni untuk saya tanyain, untuk saya tanyain kenapa alasannya kok menarget makan selalu, intinya itu apa? Meminta dengan paksa makanan temannya, kenapa? Saya tanyain dulu. Kalau jawabannya karena saya tidak sanggup, saya tahu penyebabnya. Nanti saya kasih tahu apa intinya. Atau saya kalau misalkan saya tidak sanggup, Bu, ya saya kasih meskipun utang-utang. Oke, tepuk tangan buat Bu Wendy. Di sini kita sebagai guru sebenarnya dituntut untuk dituntut langsung jangan memberikan hukuman ataupun memberikan sesuatu yang tidak enak kepada siswa. Umpamanya gini, kadang ada yang datang seperti ini, Pak, ini minta makan saya dengan paksa, sampai amburadul nasinya. Oh, ini kupai cetai, plak. Nah, pasti ada yang seperti itu. Nah, ada yang langsung memberi hukuman seperti itu. Ada yang, nah sini dulu. Nah, ditanyakan seperti Ibu Eli tadi ya. Bambar. Baik, Bapak Ibu, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Bu Ambar dalam konteks penegakan disiplin positif, sebaiknya kita sebagai guru mencari tahu apa penyebab Doni melakukan
perilaku tersebut. Ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, ini ada 5 dasar kebutuhan manusia. Menurut Dr. William Glasser dalam bukunya Voice Theory. Nah, di sini dibagi menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Nah, yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, penguasaan. Yang kelima, kesenangan. Nah, pasti seorang manusia memiliki 5 dasar kebutuhan tersebut. Nah, monggo. Nah, saya jelaskan satu-satu. Kebutuhan bertahan hidup atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis atau psikis, yaitu untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan tetap bertahan hidup. Nah, komponen psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, dari kasus yang tadi, jika jawaban Doni karena ia lapar, sebenarnya karena ia lapar. Biasanya orang mencuri atau merampas makanan. Nah, ini sebenarnya perilaku negatif. Tapi perilaku ini mungkin dilakukan secara terpaksa. Nah, di sini kebutuhan dasarnya dia yang sedang berusaha dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, Bapak Ibu. Nah, jika dia ditanya, kenapa kamu ngerampas makanan temanmu? Nah, jika jawabannya, saya lapar. Nah, ini merupakan kebutuhan hidup sebenarnya. Nah, dicari tahu kenapa dia sampai bilang lapar. Apa di rumahnya orang tuanya ini tidak ada, tidak memperhatikan, atau orang tuanya ini tidak peduli, ataupun Doni ini memang pergi dari rumah atau bagaimana? Kita harus cari tahu permasalahannya. Nah, seperti itu. Monggo Bu Tisna. Selanjutnya, kebutuhan untuk disayangi. Nah, ini siswa yang kurang kasih sayang. Nah, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya kadang-kala anak tersebut dikucilkan atau kurang kasih sayang sehingga dia mencari perhatian. Nah, seperti itu. Nah, dalam kasus di atas, jika Doni tadi itu jawabannya dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya menjadi lebih memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni adalah kebutuhan akan kasih sayang dan merasa diterima. Seperti itu. Jadi ini banyak sekali sering terjadi pada murid-murid kita karena kurang kasih sayang. Orang tuanya yang sibuk kerja, orang tuanya yang sibuk dengan kegiatannya sendiri, kadang-kala lupa dengan anak-anak kita. Seperti itu. Kadang anak pengen main, kita main HP. Oke. Ayo ya mainnya. Sik. Nah, seperti itu. Kadang anak mencari selimuran, mencari perhatian dari orang lain, seperti itu. Lanjut.
tulisnya. Nah, ini penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Nah, kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, memiliki harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten dan diakui dan dihormati. Nah, Bapak Ibu, jika jawaban Doni tadi ditanyakan kenapa kamu berbuat seperti ini, jika jawabannya dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Seperti itu. Jadi kita juga harus mengerti dan bisa mengubah perilakunya dari negatif menjadi positif. Bisa dijadikan ketua kelompok untuk membuat sebuah proyek seperti itu. Dia disuruh memimpin. Nah, mungkin pengalihannya ke hal yang lebih positif. Seperti itu Bapak Ibu. Lanjut, yang terakhir, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Nah, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, senang mencoba hal baru dan menarik. Nah, bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekalnya yang dibawakan oleh ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, setiap hari dibawakan mie telur. Oke, pasti bosan. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Kita sebagai guru harus bisa menganalisa dulu apa kebutuhan dari murid kita. Jadi kita tidak bisa langsung memberi hukuman ataupun memberikan konsekuensi. Jadi Bapak Ibu guru, nah di kelas kan ada buku bimbingan konseling. Jika mungkin ada permasalahan seperti itu bisa dimasukkan, dan sebenarnya masalah-masalah tersebut bisa didiskusikan dengan guru-guru lain dan dipecahkan bersama-sama seperti itu. Jadi tidak langsung memberikan sebuah hukuman ataupun konsekuensi. Kita cari dulu akar permasalahannya dia di mana dari 5 kebutuhan dasar manusia itu tadi. Oke. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya, hanya sedikit. Mungkin lain waktu saya bisa berbagi lagi dengan panjenengan semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan materi tentang 5 posisi kontrol ini, saya ingin kita refreshing sebentar sekarang, ya. Nanti keduman semuanya. Saya ingin jenengan membuat satu kalimat dengan melanjutkan kata yang terakhir dari teman sebelumnya. Oke. Misalkan, deh, dimulai dari saya dulu, setelah itu dari Bapak, kemudian ke Bu Titi, dan seterusnya ke sini sampai ke belakang. Oke. Kalau membuat satu kalimat saja mudah, deh. Baik, sudah siap Bapak? Siap. Saya siap pamitnya, monggo. Baik, untuk kalimat yang pertama, pada saat siang hari ini saya melihat kotak nasi. Nah, saya ingin memakannya. Monggo
dari kalimat memakannya, dari kata memakan. Memakan sambil melihat apakah cocok menunya. Menunya, monggo. Habis bagaimana? Apakah habis kotaknya jenengan? Habis manis sempat dibuang. Buang sampah pada tempatnya. Tempat pertemuan ini sangat panas sekali. Kalau sekali kurang asik, harusnya 5 kali. 5 kali kita sholat dalam sehari. Oke, sebagai guru di sekolah seharusnya kita memiliki 5 posisi kontrol ini. Untuk dalam tadi sudah dijelaskan ada hukuman, ada konsekuensi. Kita bertindak sebagai apa nantinya di 5 posisi kontrol ini? Baik, bisa langsung dibuka sudah ya. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh kita. Salah satunya yaitu sebagai penghukum. Kira-kira nanti kita akan berefleksi. Kita sebagai apa selama ini di sekolah kepada anak didik kita? Penghukum itu seperti apa? Kalau kita diposisikan sebagai penghukum, maka siswa itu akan memiliki identitas yang gagal, atau dia akan mendapatkan kontrol dari luar saja, bukan dari diri dalam mereka sendiri. Seperti contoh ya, saat kita menjadi penghukum, guru berbuat seperti apa? Nanti guru akan biasanya menghardik ya. Kalau jenengan biasanya diposisikan sebagai penghukum, apa yang jenengan lakukan terhadap murid Anda? Menghardik. Nah, bahkan menggunakan apa itu ya? Menggunakan tangan ya. Nah, sampai mengkampleng seperti itu ya, menggunakan kata-kata yang kasar. Itu adalah posisi kontrol kita sebagai penghukum. Tujuannya untuk apa sebenarnya Bapak kalau jenengan mengkampleng sampai begitu terus mengutarakan kata-kata yang kasar kepada siswa? Kira-kira apa tujuannya? Supaya siswa itu jera, tidak mengulangi lagi. Nah, apakah bagus hal yang dilakukan jenengan seperti itu? Biasanya guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukan, awas ya. Nah, akan mengatakan seperti itu. Nah, ini adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Dia akan mendapatkan identitasnya dia yang gagal. Mana-mana dia akan merasa ketakutan. Kemudian hasilnya dia akan memberontak. Siswa tersebut akan memberontak, menyalahkan orang lain, bahkan dia juga akan berbohong. Saat dia melakukan kesalahan, dia akan ditanyai gurunya, karena gurunya ini adalah seorang yang menghukum, takut dihukum, maka siswa itu akan berbohong dengan apa yang dilakukan. Nah, itu yang dikatakan identitas yang gagal, bukan dari dirinya sendiri. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitasnya. Guru sebagai seorang penghukum tidak akan diingat oleh siswa tersebut. Bahkan ingatannya adalah, oh guru A ini orang yang sangat kejam guru di SD saya. Seperti itu, bukan menjadikan seorang guru yang positif buat dia. Kemudian dampak pada murid, nah ini ya, dia akan mengulangi kesalahannya lagi. Dia tidak akan jerah meskipun sekali dua kali dimarahin, bahkan dihardik di depan teman-temannya. Kemudian posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat merasa bersalah. Nah, pembuat merasa bersalah ini sama akan menjadikan identitas yang gagal untuk siswa tersebut. Seperti apa identitas yang gagal? Contoh guru berbuatnya seperti apa? Berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa terhadap kamu, nak.
kamu tidak pernah menuruti apa kata ibu guru. Nah, murid itu akan merasa bersalah kepada ibu guru. Itu juga sama, merupakan identitas yang gagal, dapat kontrol dari luar siswa tersebut. Kemudian hasilnya menyembunyikan atau menyangkal dan berbohong juga, sama posisinya dengan posisi kita. Dampaknya kalau kita selalu dibuatkan oleh posisi guru pembuat merasa bersalah, ini siswa itu akan merasa selalu rendah hati karena selalu disalahkan oleh guru yang bersangkutan. Kira-kira dari Bapak Ibu, adakah selama ini yang melakukan posisi kontrol sebagai penghukum atau membuat murid merasa bersalah selama ini? Ada kira-kira? Nanti kita refleksi. Nanti semuanya menjawab di sebuah kertas. Ibu merasa seperti apa selama ini? Penghukum. Nah, kenapa Ibu melakukan penghukum? Menjadi posisi sebagai penghukum? Pertama, saya kalau memberi tugas itu jangka waktunya panjang. Dan terlalu panjang contoh membuat orang tua. Saya beri waktu 2 minggu, hari ini kumpulkan. Kemudian begitu waktunya, ada beberapa anak belum. Akhirnya besok harus selesai. Ya, besok tidak selesai lagi. Sampai hari pun tidak selesai. Sampai hari ini pun juga tetap tidak selesai. Akhirnya kalau kemarin itu yang saya lakukan, terus bagaimana kamu kalau kamu nggak mengerjakan berarti kamu tidak dapat. Kan berarti itu sudah masuk penghukum sama pembuat merasa. Iya, dua-duanya guys, sebagai penghukum juga dan sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, untuk timbal baliknya siswa tersebut bagaimana? Hanya sekali itu melakukan kesalahan, apa berulang-ulang kali tetap melakukan kesalahan tersebut? Kalau yang satu ini memang selalu seperti itu. Dari awal dia itu sudah dapatkan itu besok ya. Saya pertamanya besok mengumpulkan, besok tidak mengumpulkan. Terus kamu bisanya kapan? Besoknya mana? Belum selesai. Ya sudah, belum selesai. Nanti kamu tidak dapat nilai kan. Terus itu tugas pertama. Tugas berikutnya adalah tetap sama seperti itu. Gitu ya. Nah, berarti siswa tersebut hanya mendapatkan kontrol dari luar saja, belum ada tanggung jawab dari dirinya sendiri untuk menyelesaikan tugas tersebut. Pertanyaannya, apakah ada salah seperti itu? Tidak ada yang salah di sini, hanya posisi jenengan ada di mana dari 5 posisi kontrol tersebut ya. Dari 2 ini akan saya lanjutkan. Ada posisi kontrol sebagai teman. Nah, jika guru sebagai teman, dia akan menunjukkan identitasnya dia berhasil atau sukses, tetapi masih tetap dapat kontrol dari luar saja, bukan dari dalam dirinya. Seperti contoh, guru bisa menjadikan posisi sebagai teman. Guru akan berkata, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Nah, kenapa sih sebenarnya kamu datangnya terlambat terus? Tidak dimarahin, kan ada guru sebagai penghukum. Ayo, kamu terlambat, sini, push up 10 kali. Nah, itu beda posisinya sebagai guru dan sebagai penghukum dan teman. Di saat posisi guru sebagai teman, siswa itu hanya ditanyain saja. Nah, kamu itu kok dari kemarin terlambat terus? Kenapa sebenarnya? Kira-kira apa refleksnya siswa tersebut? Kalau hanya guru mengatakan seperti itu, nggak apa-apa ya. Takut apa tidak dengan guru yang seperti itu? Tidak takut. Kira-kira akan diulangi lagi apa tidak? Diulangi lagi, karena dia tapi percaya dengan guru tersebut. Oh, guru ini koncoku, seperti itu. Tapi dia akan merasa nyaman dengan guru itu saja. Oke, guru berkata seperti apa jika dia memposisikan dirinya sebagai teman? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak. Ibu pernah bantu kan? Nah, itu juga salah satu posisi guru sebagai teman. Nah, nggak ikhlas ya. Maksudnya guru tersebut kan juga supaya siswa tersebut tidak melakukan kesalahan itu. Dia memposisikan dirinya sebagai teman itu tadi, supaya siswa tersebut bisa berubah dengan kemauan guru tersebut. Oke? Kaitan dengan dunia berkualitasnya,
murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitasnya. Nah, saat-saat apapun dia, guru yang posisinya sebagai teman, akan dikenang oleh dia seorang guru yang baik. Wah, guru ini enak dia, oh nyeneni aku, wes pokoknya plek lebih aku. Sampai besar pun dia merasa seperti itu. Yang posisi kontrol keempat yaitu pemantau. Pemantau ini juga sudah lebih baik daripada guru sebagai penghukum dan pembuat merasa bersalah. Guru sebagai pemantau itu akan berbuat menghitung dan mengukur sebanyak apa kesalahannya dan mengukur seberat apa kesalahan yang dilakukan. Dan guru akan berkata apa peraturannya selama ini. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, apa peraturannya kalau kamu sudah sering tidak mengerjakan PR. Nah, Ibu juga selalu memantau juga kan, dia sering tidak mengerjakan PR. Itu juga bisa dijadikan guru sebagai pemantau. Kemudian hasilnya siswa dapat menyesuaikan diri dan bila hanya diawasi oleh guru tersebut. Misalkan anak yang positif juga sama, dia akan selalu melakukan hal yang baik, tetapi jika hanya diawasi. Ada apa buatan kira-kira dari bulan-bulan jenengan? Ada ya, selalu cari muka, selalu melakukan yang baik-baik. Itu juga sama. Kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan guru, peraturan dan hukum di dalam dunia berkualitasnya tersebut. Kemudian murid akan berkata seperti apa? Berapa banyak bintang saya yang harus saya peroleh? Berapa banyak halaman yang harus saya tulis? Nah, itu siswa akan berkata seperti itu jika guru melakukan sebagai pemantau. Kemudian dampak pada murid, dia akan menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jika siswa itu berperilaku positif, dia akan mengumpulkan banyak hadiah untuk diperoleh dirinya saat melakukan hal yang baik karena hanya ingin dilihat. Kemudian yang terakhir, nah, posisi kontrol sebagai apa yang bisa menunjukkan identitas berhasil yang tumbuh dari dalam diri siswa itu sendiri, yaitu sebagai manajer. Manajer inilah kira-kira posisi kontrol yang paling baik yang harus kita miliki supaya siswa tersebut dapat bisa menghargai dirinya sendiri, bertanggung jawab untuk dirinya sendiri. Seperti apa kira-kira guru yang melakukan posisi kontrol sebagai manajer? Guru akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dulu atas kesalahannya. Misalkan dia terlambat, tidak langsung menghukum, tapi ditanyain dulu, kenapa nak kamu terlambat? Alasanmu apa? Kalaupun sehari, sekali, 2 kali, 3 kali, selalu akan ditanyain kenapa alasannya. Kemudian guru juga akan berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, saat dia terlambat ke sekolah, pastinya guru sebagai manajer itu menanyakan alasan kenapa dia terlambat. Kemudian meyakini keyakinan sekolah kita dengan datangnya anak yang terlambat itu harus seperti apa, supaya kontrol diri dari dalam diri siswa tersebut muncul. Oh, memang peraturannya kalau terlambat harus mengelilingi sekolah, mungkin seperti itu. Kira-kira kaitan dengan dunia berkualitasnya, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitasnya karena dia kepribadiannya baiknya sudah muncul dari dalam diri. Sampai besar pun dia akan melakukan kebaikan yang positif itu, bertanggung jawab, disiplin, rajin, karena sudah terdapat kontrol dari dalam dirinya. Guru juga tidak akan menghukum. Guru sebagai manajer itu bukan menghukum, tapi mengembalikan dengan keyakinan sekolah. Keyakinan sekolahnya seperti apa? Kamu harus bagaimana kalau kamu terlambat? Seperti itu, bukan langsung dihukum. Ayo kamu keliling lapangan, kan? Ditanyain dulu, kemudian ditanyakan tentang kesepakatan sekolah. Jika ada siswa yang terlambat, seharusnya seperti apa?
Kira supaya kamu tidak terlambat lagi harus seperti apa, Nak? Saya akan berangkat lagi, Bu. Selain berangkat lagi, sudah berapa kali kamu tetap terlambat sekolah? Oh, saya akan meminta tolong ibu untuk membangunkan saya. Oke, selain itu apa yang harus kamu lakukan? Saya akan memasang alarm, Bu, di jam saya supaya saya bisa bangun lebih pagi. Baik, ibu tunggu keyakinan-keyakinan yang kamu inginkan. Ibu tunggu besok apakah kamu tetap terlambat atau tidak. Nah, itu jadi dengan kesepakatan dari siswa dan guru tersebut, dia akan menunjukkan tanggung jawab dirinya sendiri untuk bangun lebih pagi dengan berusaha minta tolong kepada ibunya untuk dibangunkan, dengan berusaha menyetel alarm jam cekernya seperti itu, karena dia merasa jika dia terlambat lagi dia akan mendapatkan kesepakatan sekolah yang disuruh keliling-keliling sekolah tersebut. Sekarang saya mohon maaf, kita refleksi tentang bagaimana sikap kita selama ini, posisi kontrol apa yang dilakukan atau dirasakan selama ini kepada siswa didik kita. Kemudian jenengan akan melakukan seperti apa, ingin menjadi posisi kontrol yang bagaimana untuk kedepannya. Ditulis salah satunya saja atau beberapa, jenengan ada di posisi yang seperti apa selama ini. Iya, mau silakan. Apakah salah jika guru memposisikan posisi kontrol di lima-limanya? Menurut saya tidak ada yang salah. Semua itu harapan kita agar siswa tersebut tidak melakukan kesalahan yang kedua kalinya, ya. Tetapi dengan sikap kita yang berbeda-beda. Dan dari sikap tersebut menunjukkan apa atau menghasilkan siswa yang masih kurang berkualitas, Bapak. Misalkan saat kita memposisikan kita sebagai penghukum, ternyata identitas siswa tersebut akan gagal karena mendapatkan kontrol dari luar. Saya tidak boleh terlambat aku untuk dihukum. Nah, bukan dari dirinya sendiri. Kalau ya mau dilanjut. Dari sekian banyak anak itu punya karakter yang berbeda-beda. Kalau kita menghadapi sebuah barang, kalau kita menghadapi visi kita harus ngapain, kalau kita menghadapi air kita harus ngapain, kalau kita menghadapi kayu kita harus ngapain. Artinya 5 posisi kontrol itu bisa kita lakukan dalam waktu yang bersamaan, hanya beragam siswa yang berbeda. Baik. Memang dalam kurikulum Merdeka kita ini kita juga sedang belajar harus bisa memposisikan diri kita kepada semua anak didik kita, ya. Jika siswa kita A, maka bagaimana kita harus mengikuti caranya supaya misalkan anak ini suka nangisan. Kalau kita tempat terus kita marah-marahin, dia akan semakin nangisan. Nah, harus pinter-pinternya guru memposisikan diri supaya dapat bisa apa itu namanya, ya, menasehati siswa tersebut. Tetapi di sini alangkah baiknya seorang guru harus belajar. Saya sendiri juga selama ini masih belum bisa menjadi seorang manajer. Supaya dari diri seorang manajer inilah siswa bisa membentuk kontrol dari dalam dirinya untuk kehidupan dia yang berkualitas, untuk kehidupan dia di masa depan. Seperti itu. Terima kasih Bapak, pertanyaannya sangat bagus sekali. Dan kita akan coba pahami bersama-sama, belajar bersama-sama bagaimana harus menghadapi si A, si B, si C yang berbeda-beda seperti itu. Bagaimana Bapak? Mungkin ada Bapak Ibu yang lain? Bagaimana? Sudah cukup? Bisa kita lanjutkan, ya. Posisi kontrol sebagai manajer itu harus dilakukan dengan yang namanya restitusi. Seperti apa restitusi? Nanti akan dijelaskan kepada Bu Lina.
kasih atas kesempatannya. Di sini saya Bu Lina akan menyampaikan apa itu restitusi. Kira-kira Bapak Ibu semuanya sudahkah mendengar yang namanya restitusi? Kira-kira kalau di luar dari konteks yang ada di layar ini, kira-kira restitusi itu menurut panjenengan itu apa? Dari Ibu? Refleksi. Mungkin ada lagi, restitusi itu apa sebenarnya? Perkiraan? Kalau menurut Gosen pada bukunya tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, karakter yang baik. Sebenarnya restitusi ini sudah kita lakukan, namun kita tidak menyebutnya dengan istilah restitusi. Ibu. Nah, 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, menawar bukan memaksa, menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan kesalahan, cara yang paling baik untuk memperbaiki diri, fokus pada karakter bukan tindakan, fokus pada solusi, dan yang terakhir mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, dari restitusi ini ada yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama ada menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Tapi itu tidak urut dilakukan, harus mulai dari menanyakan keyakinan dulu, menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Boleh kita bolak-balik, kita lakukan sesuai dengan kondisi. Seperti yang tadi, misalkan dari Ibu guru kelas 2A tadi, Ibu Eli. Ya, tadi ada siswanya yang minta makanan pada temannya. Tidak langsung kita langsung kita hukum, kita marahi. Kita tanyakan dulu. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, bisa kita awali dengan menstabilkan identitas. Nah, sepertinya kamu ini lapar, guru juga merasa lapar. Tapi masa kamu harus setiap hari meminta makan kepada temanmu? Itu salah satu menstabilkan identitas. Pasti Bapak Ibu guru kalau ada siswanya yang melakukan kesalahan, pasti juga akan menanyakan apa alasannya. Kemudian untuk yang menanyakan keyakinan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, kita tanyakan, apakah perbuatanmu itu tadi sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita buat? Nah, misalkan kamu minta makan kepada temanmu, memaksa temanmu untuk memberikan makanannya. Apakah itu sesuai dengan keyakinan yang sudah kita sepakati? Nah, kita kembalikan ke anaknya. Kemudian yang ketiga bisa dengan validasi tindakan yang salah. Apa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, seperti yang dilakukan Ibu guru kelas 2 tadi, ditanyakan, kenapa kamu kok seperti itu, minta makanan? Oh, enggak, diberi uang saku. Nah, gimana caranya nak biar kamu itu tidak minta-minta menarget temanmu lagi? Nah, jadi solusinya itu dari anak itu sendiri. Jadi dia membangun apa yang menjadi keyakinan kelas tumbuh di dalam benaknya, dalam dirinya sendiri. Jadi itu semua nanti akan kembali ke awal tadi, menjadikan anak memiliki budaya yang positif karena bangun dari dirinya sendiri. Lanjut, Pak. Nah, menstabilkan identitas itu
seperti apa? Untuk membuat murid yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah, tapi bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Kemudian, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Nah, itu bisa kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada anak dalam melaksanakan restitusi. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kegiatan membantu murid mengenali basic kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Nah, kesalahan itu kan dia lakukan untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar manusia yang tadi. Ada yang rasa kasih sayang, kesenangan, kepuasan yang tadi sampaikan tadi. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs, kebutuhan dasar. Apakah itu power, penguasaan, freedom, kebebasan, love and belonging, diterima, fun, kesenangan, dan survival, bertahan hidup. Nah, guru bisa mengatakan dengan kalimat seperti ini, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sri Atumir Rawati, guru dari SDN Bendungan. Saya akan merefleksi kegiatan yang telah dipaparkan oleh calon guru penggerak angkatan 7 tentang 5 posisi kontrol guru, yang dimana 5 posisi itu yang pertama yaitu guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, dan yang keempat guru sebagai pemantau, yang kelima guru sebagai manajer. Dari kelima posisi kontrol guru ini, guru bisa menyesuaikan dengan kondisi kelas atau kondisi yang dihadapi oleh masing-masing permasalahan siswa. Sebagai seorang pendidik juga harus bisa menempatkan dirinya pada posisi yang tepat saat menghadapi permasalahan siswanya di dalam kelas. Jadi ada kalanya guru menjadi penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, dan yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer, agar tercipta budaya positif di kelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutamimah, guru kelas 3B SDN Bendungan. Saya akan merefleksi tentang kegiatan hari ini setelah mengikuti diseminasi tentang budaya positif dari calon guru penggerak. Harapan saya, budaya positif tersebut seperti disiplin, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol, dan restitusi itu dapat diterapkan khususnya saya sebagai guru. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah kita harus mampu menerapkan budaya positif tersebut di sekolah secara kompak dan bersinergi, berkelanjutan, dan reflektif. Budaya positif tersebut harus dapat diimplementasikan oleh semua warga sekolah untuk mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berbudi luhur. Semua guru juga harus mampu membangun motivasi intrinsik peserta didik untuk disiplin dan memiliki kontrol diri, dan yang dibangun dari guru yang memposisikan dirinya sebagai manajer, agar dalam diri siswa itu tumbuh dan terbangun kontrol diri dari dalam dirinya
semangat.